Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanaman modal asing sebagai berikut. Penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Investasi lazim juga disebut dengan penanaman pembentukan modal. Yang dimaksud investasi di sini bukanlah berarti pembelian saham, obligasi atau aset keuangan lainnya. Namun, investasi di sini adalah yang bertujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi tersebut berupa pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku yang meningkatkan stok modal atau kapital stok secara fisik sehingga dapat meningkatkan output di masa yang akan datang. Dengan demikian, para investor harus mengestimasi besaran penerimaan untuk tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang usia produktif dan investasi yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan akan menambah jumlah barang-barang modal yang tersedia dan akan menaikkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Penanaman modal asing yang pertama dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung risiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Yang kedua, menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai hadiah hukum. Ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal hak investor asing berikut sebagai berikut. 1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya. 2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap A. Modal, B. Keuntungan bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, C. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, serta penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. D. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal. E. Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman. F. Royalti atau biaya yang harus dibayar. G. Pendapat dari perseorangan dari warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal. Jualan atau likuidasi penanaman modal. I. Kompensasi atas kerugian. J. Kompensasi atas pengambilan alihan. K. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayarkan untuk jasa teknisi dan manajemen, serta pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek dan juga pembayaran hak atas kekayaan intelektual. 1. Hasil penjualan aset. Hak ini tidak mengurangkan kewenangan pemerintah untuk A. Memberitahukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelapor pelaksanaan transfer dana. B. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti atau pendapat pemerintah lainnya dan dari penanaman modal.
C. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. D. Mendapatkan kepastian hak hukum dan perlindungan. E. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan. F. Hak pelayanan. G. Berbagai bentuk fasilitas kewajiban penanaman modal khususnya investor asing tadi ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang. Perkenalkan, nama saya Audrey Sania Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan penanaman modal asing di negeri ini. Dimulai pada sejak tahun 1968 yang terdapat di Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era Orde Baru dan era reformasi. Pelaksanaan investasi domestik pada era Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang diinvestasikan oleh investor domestik pada masa Orde Baru sebanyak 580 triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini berjumlah 416.000 triliun. Lalu bagaimana prosedurnya untuk menanamkan modal dalam negeri ini? Penanaman modal dalam negeri atau PMDN merupakan penanaman modal di mana modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga negara Indonesia. Pihak dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman modal dalam negeri. PMDN adalah yang pertama, persero terbatas atau PT. Kedua, Communautaire Vennoscout atau CV. Yang ketiga, Virna atau FA. Keempat, Badan Usaha Koperasi. Kelima, BUMN. Keenam, BUMD. Dan ketujuh, PEROM. Lalu bagaimana syarat-syaratnya untuk permohonan penanaman modal? Dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangka 2 dengan menggunakan formulir model yang pertama PMDN. Formulir model pertama telah dibakukan oleh BKMPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut minimal yang pertama, keterangan permohonan yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahan seperti nama notaris, nomor, dan tanggal, pengesahan materi kehakiman, serta alamat lengkap. Lalu yang kedua, keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi per tahun, pemasaran per tahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, mode perseroan, jadwal, waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan. Lalu ada faktor-faktor yang membuat orang-orang dari pihak investor untuk menanamkan modal dalam negeri ini, yaitu faktornya yang pertama dari kondisi ekonomi. Karena melihat kondisi ekonomi itu, melihatnya dari stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasinya. Lalu dalam infrastrukturnya yang baik seperti jaringan transportasinya, infrastruktur telekomunikasi, dan fasilitas lainnya. Lalu dilihat dari hukum dan kebijakan. Karena hukum, kebijakan, dan kebijakan itu sangat penting karena kebijakan terdapat dalam negeri ini ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan ketetapan terhadap investasi asing. Untuk dilihat faktor-faktornya bagaimana kita orang investor untuk menanamkan modal di negeri ini.
lalu melihat pasarnya, untuk melihat ketersediaan pasarnya besar dan terbuka serta ketersediaan tenaga kerja yang baik. Lalu SDM-nya, lalu melihat dari segi politiknya. Dari Alam M. Lukman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada 3 jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Lalu juga ada teori dari John During. Teori ini merumuskan persyaratan yang terdiri dari 3 hal bila sebuah perusahaan ingin berkecimpung dalam penanaman modal asing. Kesimpulannya adalah kemudahan mengenai penanaman modal asing adalah bahwa berbisnis memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing langsung dan penanaman modal dalam negeri. Peringkat kemudahan berbisnis yang tinggi menunjukkan regulasi kemudahan berbisnis yang sulit yang membuat investor asing tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di negeri tujuan investasi. Oleh karena itu, regulasi kemudahan berbisnis di suatu negara perlu diperhatikan dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai penanaman modal asing. Mungkin jika ada kekurangan dalam materi dan kekurangan dalam pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.